فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari Tawdihul Ahkam di bagian Kitabus Syiyam. Masih di akhir-akhir muka surat 495. Qala fadilatu Syekh Al-Bassam rahimahullahu ta'ala as-sadis, yaitu pembatal puasa yang disepakati oleh para ulama adalah al-huqnah al-mughadziyah, yaitu semacam saluran yang mendatangkan gizi, yaitu memberikan saluran makanan, mungkin semacam infus atau yang lain-lainnya, itu selang-selang atau pipe yang berisi cairan gizi yang dimasukkan ke dalam badan. Allati yustaghna biha 'anit ta'ami wasyarab, yang mana orang yang menggunakannya dia tidak lagi memerlukan makan dan minum, yaitu badan merasa kenyang dengan sebab itu dan semacamnya, seperti yang biasa kita lihat di rumah sakit barangkali, atau di klinik, atau di rumah-rumah orang yang sakit yang dia itu memakai selang infus. Kita lihat isinya apa, terkadang tertulis glukos, jelas ini bahan makanan. Terkadang tertulis natrium klorida, ini juga bahan makanan, yaitu garam, yang tadi gula dan semacamnya. Maka dan juga terkadang vitamin-vitamin. Nah, ini jelas makanan. Atau air yang sekedar air kosong, nah, itu minuman. Nah, yang seperti ini walaupun tidak lewat mulut, tidak lewat hidung, tetapi memang tujuannya adalah untuk memberikan dukungan gizi bagi si sakit tadi. Maka ini disepakati oleh para ulama membatalkan puasa karena memang bertentangan dengan tujuan puasa. Jelas orangnya jadi tidak lapar dan tidak haus dengan sebab itu. Secara umum macam itu. Qal fahadha nau'un minal ghidha, ini adalah suatu jenis dari gizi juga, walaupun tidak masuk lewat mulut atau hidung. Wa mithlu dzalika haqqnus shaimi biddam. Termasuk dalam bab ini juga adalah memberikan transfusi darah untuk orang yang puasa, walaupun darah itu tidak masuk lewat mulut ataupun lewat hidung, tapi kalau dia diberi transfusi darah, perpindahan darah dari orang lain untuk dia karena dia kurang darah, maka ini juga membatalkan puasa karena darah itu jelas ma'ruf dia adalah makanan. Bayi janin makanannya adalah darah. Jadi darah memang mengandungi makanan ma'ruf, dan darah itu yang membawa bahan makanan ke seluruh tubuh dan seterusnya ma'ruf pembahasannya. Fa innahu yamuddul jisma bi anasiril ghidha. Karena darah itu yang memberikan unsur-unsur bahan makanan kepada badan kita. Al-mughniyati 'anit ta'ami wasyarab, yang menyebabkan orangnya itu merasa tidak lagi perlu makan dan minum, yaitu dia merasa cukup kenyang, bertenaga dengan sebab diberi asupan darah yang banyak. Baik, kemudian yang ketujuh, al-qai' idza akhrajahu muta'ammidan, muntah jika dia sengaja mengeluarkan muntah dengan sengaja, yaitu memang mungkin dia memasukkan jarinya ke tenggorokan, kemudian menggerak-gerakkan jari sehingga tenggorokannya pun istilahnya akhirnya jadi muntah dengan sebab digoda seperti itu. Nah, kalau sengaja maka ini disepakati oleh para ulama menyebabkan orangnya batal puasa. 5 rawa Abu Dawud wa Tirmidzi min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi mengatakan, man istaqa'a amdan falyaqdi. Barang siapa istaqa'a amdan, yaitu berusaha mendatangkan muntahan, bukan muntah yang dipaksa,
dipaksa oleh situasi badan, tapi memang sengaja, maka hendaknya dia mengganti di hari yang lain, mengganti puasanya. Walaupun sebenarnya hadis ini lemah, Imam Tirmidzi mengatakan hasan gharib, dan juga beliau mengatakan datang dari sejumlah sanad hadis Abi Hurairah dan semuanya tidak sahih. Dan beliau menukilkan dari Imam Bukhari, guru beliau mengatakan aku tidak memandang hadis ini sahih. Baik. Dan seterusnya. Tetapi disepakati oleh para ulama kalau sengaja memang memuntahkan, yaitu apa, bukan sengaja memuntahkan, tapi sengaja melakukan sesuatu yang menyebabkan badan jadi muntah, maka yang seperti ini kalau dia sengaja berarti dia batal puasanya. Karena muntah itu, dia kata sebagian ulama akan menyebabkan badan menjadi melemah. Nah, ini menyebabkan puasa jadi dikacaukan, maka menjadi kacau, dan dengan sengaja, maka yang seperti itu disepakati oleh para ulama ini membatalkan puasa. Baik. Qal wa hadhil asya'ul mujma'u ala annaha min mufsidatis shaum. 7 perkara ini telah disepakati bahwasanya dia itu merusak puasa. Wa mufattiratis shaim, yaitu membuat orang yang berpuasa itu batal puasanya. Wa taqaddama sihatul qauli bil fitri minal hijamah, dan telah berlalu pembahasan tentang benarnya pendapat bahwasanya berbekam itu menyebabkan batal puasa, yaitu orang yang berbekam maka dia batal puasanya. Memang ini sementara ini khilaf ma'ruf dan telah kita lewati pembahasan itu. Wa ma syabahaha min ta'ammudi ikhrajid damil kasir minal badan, dan perkara yang menyerupai itu, yaitu sengaja untuk mengeluarkan darah yang banyak dari badan. Anau usani, jenis kedua dari pembatal puasa, asya'un ikhtalafal ulama fiha, perkara-perkara yang para ulama berselisih pendapat tentangnya. Fa ba'dhum yara annaha tasilu ilal jauf wa annaha mufattirah. Sebagian ulama memandang benda ini dia akan sampai ke dalam rongga badan, yaitu ke perut misalkan, dan ini membatalkan puasa. Wa mufsidatun lisaum, merusak puasa. Wa ba'dhum yara annaha laisat minat ta'ami wa syarabi wal ghidha. Sebagian mereka memandang ini bukan termasuk makanan ataupun minuman ataupun gizi. Wa annahu laisa laha ta'sirun fit taghdhiyah, dan mereka berpandangan benda-benda ini tidak memiliki pengaruh atau kesan di dalam pemberian gizi. Wa i'ta'il jism nasiban minal ghidha, tidak termasuk memberikan suatu bagian gizi kepada badan. Wa annahu la yujadu ma yadullu ala annaha min anwa'il mufattirat, dan sebagian ulama memang berpendapat tidak didapatkan hujjah atau dalil yang menunjukkan bahwasanya benda-benda ini termasuk dari jenis-jenis pembatal puasa. Fala tuftir, maka dia tidak membuat puasa jadi batal. Dzalika mithlu, contohnya al-kahal, yaitu bercelak, wa qatratil ain, yaitu obat tetes mata. Ya, karena apa? Secara syar'i, secara lughawi, dan secara urfi, obat tetes mata memang bukan makanan. Dan orang yang memasukkan benda ke mata tidak dikatakan dia makan. Dan biasanya obat tetes mata ini tidaklah mengandung gizi untuk membuat orang jadi hilang hausnya, hilang dahaga, hilang lapar. Maka yang seperti ini yang betul adalah tidak membatalkan puasa. Wa qatratil udhun, demikian pula obat tetes telinga, mungkin hidrogen peroksida atau yang lainnya, dan bahkan tidak layak dikatakan dia makanan atau minuman, dia sangat berbahaya. Dan memang secara urfi dia bukan makanan, bukan pula minuman, tapi dia adalah apa, untuk sebagai apa, membersihkan kuman-kuman dan sebagainya, atau membunuh kuman-kuman. Wa qatratil anaf, obat tetes hidung. Walaupun kita tahu makanan dan minuman boleh saja, bisa saja masuk lewat hidung, tapi
obat tetes hidung ini sekedar obat untuk hidung yang sedang sakit ini dan itu, maka yang seperti ini yang rajih tidak membatalkan puasa. Wal huknah asyirjiyah, ada sebagian yang mengatakan ini adalah suntikan untuk operasi. Orang-orang yang perlu operasi, dia disuntik. Apakah berarti puasanya batal? Yang betul adalah tidak membatalkan puasa karena jelas apa zatnya itu bukan untuk memberikan bahan makanan, tapi mungkin untuk sebagai sejenis mukhadir, yaitu untuk menghilangkan rasa sakit di bagian yang hendak dioperasi. Kemudian at-taqtir fil ihlil, memberikan tetesan ke lubang kemaluan. Ini juga tidak dianggap sebagai makanan ataupun minuman, tidak dianggap sebagai minum. Tidaklah orang yang memasukkan air ke lubang kemaluannya, kemudian secara syar'i ataupun secara urfi dia jadi segar, tidak lagi haus. Insya Allah tidak seperti itu memang. Karena apa? Tak sampai air-air tadi ke tenggorokan atau ke kerongkongan sehingga dia hilang haus dan dahaganya. Maka yang sekedar seperti itu tidak membatalkan puasa. Wa ibrati dawa, demikian pula suntikan obat. Memang betul-betul obat, bukan jenis yang kita bahas tadi itu bahan makanan atau minuman, tapi memang dia sekedar obat, antibiotik mungkin dan semacam itu, atau obat untuk menghilangkan hasasiyah. Hasasiyah itu apa? Alergik. Ini bukan makanan, bukan minuman. Maka yang seperti ini dimaafkan dan tidak termasuk tidak termasuk sebagai pembatal puasa. Kecuali suntikannya adalah suntikan insulin. Jelas dia ini termasuk dari makanan, ini termasuk dari apa? Pengatur gula. Makanya banyak ulama mengatakan suntikan insulin ini membatalkan puasa. Karena dia sebenarnya makanan juga. Kemudian dawair robu, yaitu obat paru-paru. Alladzi yastangsyiquhul marid, yang mana orang yang sakit menghirupnya. Iya, orang-orang yang sakit asma itu dia menghirup udara yang menghirup apa obat-obat asma ini tidak membatalkan puasa karena dia bukan makanan, bukan minuman, dan bukanlah tujuannya untuk memberikan asupan gizi. Kemudian apa? Dawai al-jaifah, obat yang kering. Mungkin apa? Obat luar tak masalah. Wal ma'munah, obat-obat yang terpercaya, yaitu dioleskan di permukaan badan karena badan sedang gatal mungkin atau apa, atau mungkin apa berdarah, orangnya berdarah, luka, kemudian dikasih obat merah, dikasih mungkin apa detol atau obat-obat apa yang ma'ruf itu pencuci luka yang seperti ini, kemudian dia jadi mengering barangkali, ini meresap ke dalam kulit. Apakah dikatakan makan atau minum? Tidak dikatakan makan atau minum, maka dia tidak membatalkan puasa. Wa bal'in nukhamati min ayyi maudi'in kharajat minal badan, menelan kahak atau mungkin ingus dari tempat manapun yang keluar dari badan, yang penting tidak sampai apa terpisah. Kalau sudah terpisah ditelan kembali, misalkan ada kan, misalkan, karena ini dibahas oleh para fuqaha, selama dia belum terpisah, yaitu namanya orang sedang sakit tapi sakit yang sedikit saja masih mampu puasa, tahu-tahu muncul kahak di tenggorokan atau ingus di hidung, kemudian masuk ke mulut, tapi tidak lewat luar, tapi lewat dalam, masih di saluran dalam, maka kemudian ditelan, maka ini tidak membatalkan puasa. Ini masih dari bagian badan itu sendiri, selama belum terpisah, kata sebagian fuqaha, dan itu yang betul, wallahu a'lam. Dan tentunya memang sangat susah sekali untuk kita melepaskan diri dari benda-benda itu, dari peristiwa yang mungkin terjadi. Namanya sedang sakitnya ringan, flu, apa namanya itu, flu, orang Malaysia bilang apa, selsema. Tapi walaupun dia ringan, tapi keluar
lewat hidung lah atau apa, tapi kalau keluar lewat hidung bisa langsung dibuang, tapi masuk ke mulut lewat saluran dalam yang seperti ini dimaafkan. Kalau ini pun membatalkan puasa akan sangat menyusahkan tentunya, terutama ketika orangnya sedang di dalam ruangan dan tidak membawa tisu, tidak membawa plastik atau apa, akan sangat menyusahkan. Atau waktu dia sedang sholat misalkan. Tayyib. Ikhtalafal ulama fil iftari bihadhil asya. Para ulama berselisih pendapat tentang apakah dengan perkara-perkara tadi orang jadi berbuka, yaitu puasanya batal, wa fasadi shaumi biha, dan berselisih pendapat apakah puasa jadi rusak dengan sebab itu. Fa ba'dhum yaraha kullaha mufattirah lisaim. Sebagian mereka memandang ini semua membatalkan puasanya orang yang puasa. Lima laha min nufudhin fil badan, karena benda-benda ini memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam badan. Wa wusulin ilal jawf, dan masuk ke dalam perut. Wa ba'dhum yara anna ba'daha yufattir wa yufsidu shaum. Sebagian memandang bahwasanya sebagian dari perkara-perkara tadi memang membatalkan puasa, merusak orang yang menyebabkan orang yang puasa itu puasanya batal dan puasanya rusak. Wa hadzal ikhtilaf raji'un ila ijtihadihim fiha. Perselisihan ini kembalinya kepada ijtihad mereka terhadap perkara itu, dalam masalah itu. Wa tasawwurihim fima tuhdisuhu fi badanis shaim. Dan ijtihad mereka tentang, yaitu gambaran mereka tentang apa yang dihasilkan oleh benda-benda tadi di dalam badan orang yang puasa. Wa tibarihim kullama wasala ilal jawf. Dan pandangan mereka bahwasanya semua yang masuk ke dalam perut fahuwa mufattirun mufsidun lisaum. Ini membuat puasa jadi rusak, puasa jadi batal. Famimman yaral iftara bi hadil asya'i kulliha, termasuk yang memandang semua benda ini menyebabkan batalnya puasa. Al-qaulul masyhur fi madhabil imami Ahmad, itu adalah pendapat yang terkenal dari madhab Imam Ahmad. Fa ashabuhu masyau fi ijra'i kulli ma wasala ilal jawf min ayyi mawdi'in nafadha majral mufattirat. Para sahabat Imam Ahmad, pengikut Imam Ahmad berjalan, masyau berjalan ya, di dalam, yaitu menghukumi semua yang masuk sampai ke perut dari tempat masuknya yang manapun juga ini dianggap membatalkan puasa. Terserah lewat lubang pori-pori kah, atau lewat lubang kemaluan kah, atau lewat lubang pusat kah, atau lubang mata, lubang telinga, dan seterusnya. Ini dianggap hukumnya sama, semuanya membatalkan puasa. Amma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu Ibnul Qayyim. Adapun Syekhul Islam dan juga Imam Ibnul Qayyim wa katsirun min rijalil hadis, dan banyak dari para tokoh hadis, mimman tamassaku bil asar, yang berpegang teguh dengan asar-asar, fala yarawnal fitra min hadil asya' wa amsalihah. Mereka tidak memandang benda-benda ini menyebabkan batalnya puasa dan yang semacam itu. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.